kan bagian dari dinamika ya kita ya, karena kita tuh ada 7 fraksi di sini dengan suara yang pastinya sangat dengan pertimbangan masing-masing kan gitu. Tapi yang jelas tadi kami menyikapi bersama bahwa yang akan kita upayakan adalah mengkawal setelah nanti perda ini diundangkan. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman tentu saja itu tidak akan meninggalkan rekomendasi-rekomendasi kita nanti ke depannya gitu. Jadi itu menjadi catatan penting juga sebetulnya. Jadi nggak apa-apa, itu wajar saja sih. Itu kan nggak ada kata-kata yang mengikat kalau PKL itu nggak akan terkena dampaknya itu. Nanti kalau saya yang coba pahami dengan saya membaca perda pajak dan retribusi daerah ini, sebetulnya di situ tidak membunyikan khusus memang tentang jenis-jenisnya, tetapi secara umum yaitu para pengusaha pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Nah, yang berusaha kami lindungi ini adalah dengan pembatasan omset tadi itu sebetulnya. Dengan 15 juta kemarin memang di dalam pembahasan pansus tuh dinamikanya cukup luar biasa. Alhamdulillah saya juga kemarin sempat diberi kesempatan untuk mendengarkan gitu ya seperti apa prosesnya. Memang ada pertama itu ditetapkannya 5, kemudian kita naikkan menjadi 15, lalu ada lagi yang berpendapat salah satunya juga PDI Perjuangan kemarin PKB 25, tetapi memang sudah dimusyawarahkan secara mufakat dengan mempertimbangkan satu hal dan lainnya pastinya gitu, sehingga ditetapkan 15 juta. Nah, yang namanya kita membuat sebuah perda itu kan memang membutuhkan sebuah evaluasi, ya kan? Nggak mungkin kemudian udah ditek perda selesai, nanti kita lihat perwalnya juga, pelaksanaannya ya harus tetap kita kawal terus gitu. Sehingga saya berharap dari keputusan dari Pansus kemarin itu juga mempertimbangkan pemetaan dari para pelaku usaha di Kota Malang yang bidangnya itu makanan dan minuman tadi itu. Sebetulnya sebanyak apa sih masyarakat yang tadi masuk ke dalam PKL tadi itu dengan omset yang tadi sudah disampaikan itu berapa banyak gitu. Sehingga di situ kita akan bisa melihat berapa banyak pelaku usaha dengan omset sekian X rupiah gitu, yang mana di dalamnya masuk PKL gitu. Jadi basisnya kita omset dulu, pendapatannya dulu gitu, karena kita bicara tentang pajak dan retribusi. Baru kemudian di bawahnya kita melihat, oh ternyata kalau di Kota Malang tuh yang 15 juta tuh sekian persen, dan itu adalah sekian persen dari PKL misalnya. Nah ini yang mesti kita lihat bersama seperti itu. Jadi nanti kita pasti akan melakukan pengawasan. Ini kan dari 5 juta naik ke 15 juta. Ada hitung-hitungan nggak dari Dewan potensi loss-nya PAD Kota Malang, dan nanti gimana kayak membackup-nya? Pasti ada. Namanya kita menetapkan sebuah standar baru ada. Tapi saya bukan bilang loss ya. Saya pikir mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang kita lindungi gitu ya. Jadi kita jangan melihat itu sebagai loss gitu. Karena kalau kita ngomong loss itu hitung-hitungannya jadi jatuhnya kayak bisnis aja gitu ya. Kita tarik pajak untung rugi, jangan gitu. Jadi kita melihat bahwa ada objek pajak yang kita lindungi untuk berkembang gitu. Nah, harapan kita setelah nanti ini terlindungi, kemudian animonya terbentuk, atmosfernya terbentuk, usahanya baik, otomatis nanti kita akan dapat gantinya kok. Itu sih, dapat ganti potensi yang lebih baik. Caranya bagaimana? Banyak hal. Jadi misalnya memperbaiki sistem penarikannya, kita mutakhirkan lagi, datanya dibenerin dan lain sebagainya, tracingnya dibenerin. Itu saya kira sudah bisa mengganti lah. Kalau memang ngomong loss ya gitu. Tapi saya di sini tidak bicara loss atau profit atau loss gitu, tetapi bagaimana kita bisa melindungi masyarakat. Bahasanya kita berubah menjadi melindungi masyarakat itu sih. Itu yang sebetulnya diupayakan oleh pemerintah.